Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Dalam beberapa seri video ini, saudara, kita akan terus belajar tentang pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan adalah satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki cerita hidup masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, baik di tengah keluarga kita, baik pribadi kita, baik pekerjaan kita, bisnis kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan di sana, ada begitu banyak masalah dan tantangan di sana. Dan dalam semuanya itu seringkali ketika kita mencoba untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain, yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Karena memang pertolongan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah mengecewakan adalah pertolongan daripada Tuhan. Saya banyak mengalami dalam hidup ini saudara, bahwa seringkali orang-orang mengecewakan. Saya pikir bahwa orang ini akan bisa menolong, tapi ternyata dia malah mengecewakan. Tapi seringkali ketika tiba gilirannya untuk mendapatkan pertolongan, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak menolong, malah disalahkan, malah dianggap hamba Tuhan yang bagaimana. Tetapi itulah manusia. Manusia tidak bisa diandalkan saudara. Malah kita pernah belajar bahwa orang yang mengandalkan manusia itu, firman Tuhan berkata, terkutuk. Bahkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri juga terkutuk. Bayangkan saudara, kalau kita sudah mengandalkan orang lain, lalu kemudian kita kecewa, lalu kemudian firman Allah juga berkata terkutuk, bukankah kita seperti jatuh dan ditimpa tangga? Sudah mengandalkan orang lain, kecewa, dan kemudian firman Allah juga berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sudah mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mampu, tidak sanggup, bahkan terkadang stres karena tidak mampu oleh karena kekuatan sendiri. Lalu kemudian Tuhan berkata juga terkutuk. Sudah gagal lalu kemudian terkutuk lagi.
Bukankah itu jatuh dan tertimpa tangga lagi? Nah, itu sebabnya saudara, saya berpikir dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhan adalah pertolongan kita, supaya jangan sampai kita kecewa karena mengandalkan manusia. Kita kecewa dan gagal karena mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lalu kemudian akhirnya kita mengalami penghukuman daripada Tuhan. Tetapi biarlah dalam perjalanan hidup kita belajar mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah saudara, di dalam video ini kembali kita akan belajar bahwa Tuhanlah sesungguhnya pertolongan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 54, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami dan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana kondisi yang dia alami pada saat itu adalah bahwa Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Lalu kemudian pergilah Daud bersembunyi kepada orang Zifi. Tetapi orang Zifi datang mengatakan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada mereka. Artinya, ini satu kondisi yang sangat menyedihkan, saudara. Kenapa? Karena Saul yang seharusnya melindungi Daud, Saul yang seharusnya mengayomi Daud, Saul yang berkali-kali ditolong oleh Daud, dibantu oleh Daud dalam peperangan melawan musuh, Saul yang seringkali mengalami masalah, gangguan, tetapi kemudian Daud akhirnya bermain kecapi dan Saul akhirnya tenang. Berkali-kali dia alami. Dalam banyak hal, Saul seringkali ditolong oleh Daud. Dan seharusnya Saul sebagai raja mengayomi Daud, melindungi Daud, bahkan mengorbitkan Daud supaya kelak Daud menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bukannya Saul mengayomi, melindungi dan mendidik Daud untuk kelak jadi pemimpin, tetapi malah Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Lalu kemudian ketika Daud pergi bersembunyi, orang-orang tempat dia bersembunyi malah berkhianat dan kemudian menceritakan kepada kepada Saul bahwa Daud bersembunyi pada mereka. Bayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh Daud ini, saudara, betapa menyedihkannya.
Karena Daud tidak ada tempat perlindungan, karena Daud tidak ada tempat untuk mendapatkan pertolongan. Saul yang seharusnya menolong dia tetapi berusaha membunuh dia. Orang Zifi yang menjadi tempat dia lari dan bersembunyi malah berkhianat dan menyampaikan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada mereka. Dalam situasi yang demikian, saudara, situasi yang sulit tersebut, ayat 16, Daud kemudian berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ini yang saya rindu kita belajar, saudara. Dalam situasi yang sulit itu, dalam situasi yang berat itu, dalam situasi mungkin Daud merasa sendiri, tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada orang yang mengerti dia. Yang ada adalah orang-orang ingin membinasakan dia, orang-orang ingin mencelakakan dia. Dalam situasi yang demikian, Daud akhirnya berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Daud. Mungkin saudara sedang terjepit. Saudara mengalami satu masalah di satu tempat. Lalu kemudian ketika saudara mau mencari solusi ke tempat yang lain, di sana malah ketemu masalah yang lebih berat. Ketika saudara mencari solusi lagi ke tempat yang lain, di sana ketemu lagi masalah yang berat. Mungkin saudara mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Orang-orang yang seharusnya menolong saudara, merekalah yang malah mencelakakan saudara. Orang-orang yang seharusnya melindungi saudara, merekalah yang malah mengkhianati saudara. Orang-orang yang sudah saudara tolong, bukannya mereka membalas jasa saudara menolong mereka, malah mereka menjatuhkan saudara. Mungkin hari ini saudara mengalami itu. Aku sering mengalami itu, saudara. Orang-orang yang seharusnya menolong malah menjatuhkan. Orang-orang yang diberkati melalui apa yang kulakukan, melalui pelayanan yang kulakukan, hidup mereka berubah. Mereka diberkati, ekonomi mereka makin baik, tetapi malah bukannya menjadi penopang pelayanan, tetapi malah membuat masalah di tengah pelayanan, lalu kemudian menyerang pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Itu sering kali terjadi, saudara. Dan tidak heran lagi hal yang demikian terjadi, karena orang-orang yang di dalam Alkitab juga mengalaminya. Contohnya Daud juga mengalaminya. Dia sudah menolong Saul, bahkan rela berkorban nyawa ketika menghadapi Goliat misalnya. Tetapi ketika kemenangan terjadi, malah Saul berbalik ingin membunuh Daud karena iri hati. Saudara, saat ini apapun situasi dan kondisi yang kita alami, mungkin saudara sedang mengalami kekecewaan karena seharusnya orang di sekitar saudara menolong saudara, tetapi faktanya mereka tidak peduli. Mereka malah seringkali menjadi batu sandungan, mereka malah seringkali akhirnya menyakiti dan mengecewakan saudara. Tetapi dalam semuanya itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Sesungguhnya Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah yang menopang aku. Jangan kecewa ketika tidak ada yang menolong engkau. Jangan kecewa dalam situasi yang sulit yang engkau alami dan tidak ada orang yang peduli. Jangan kecewa jika engkau lari dari satu masalah dan mencari solusi kepada yang lain. Ternyata di sana akan ketemu lagi dan ketemu lagi masalah, ketemu lagi masalah dan ketemu lagi masalah. Jangan kecewa dalam semuanya itu, saudara. Jangan kecewa. Tetapi biarlah dalam semuanya itu, mari kita belajar dari kehidupan Daud, di mana dia menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhanlah pertolongannya, Tuhanlah yang menopang hidupnya. Biar itu juga yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menopang kita. Dia akan menolong kita dalam segala situasi yang kita alami. Dia akan menolong kita
ketika kita berbeban berat. Dia akan menolong kita ketika masalah menghimpit kita. Dia akan menolong kita saat sepertinya tidak ada harapan lagi oleh karena sulit dan beratnya situasi yang kita alami, saudara. Dia pasti menolong kita dalam situasi apapun yang kita alami. Bahkan dia menopang kita. Mungkin kita saat ini, saudara saat ini sudah sangat lemah. Saudara membutuhkan topangan. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang menopang aku. Ketika hidupmu begitu berat dan engkau sudah lemah dan hampir roboh, saudara. Engkau sudah lemah dan hampir jatuh. Di sana Tuhan hadir untuk menopang saudara. Itu yang disaksikan oleh Daud, saudara. Bahwa Tuhan menolong dia dan bahwa Tuhan menopang dia. Dan biarlah dalam hidup kita juga mengalaminya. Tuhan pertolongan kita. Tuhanlah yang menopang kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, bagaimana sehingga Daud mengalami pertolongan Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang sedang dia alami? Bagaimana Daud mengalami Tuhan menopang hidupnya saat situasi yang berat itu menindih kehidupannya, saudara? Dikatakan di ayat 1-2, bagaimana Daud akhirnya dikhianati oleh orang Zifi dan menyampaikan kepada Saul bahwa dia bersembunyi kepada orang Zifi. Artinya hidup Daud terancam oleh karena Saul. Dalam situasi yang demikian, apa yang dia alami? Ayat 3 mulai dikatakan, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah." Yang pertama kita bisa melihat di sini, saudara, dalam menghadapi situasi itu, Daud datang berseru kepada Allah. Dalam situasi yang berat itu, saudara, Daud datang berseru kepada Allah. Dia datang berdoa kepada Allah. Dia datang memohon kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Dengarkanlah doaku, ya Allah. Dia datang berseru kepada Tuhan. Dia datang memohon kepada Tuhan. Dia datang meminta tolong kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Saat ini, saudara, dalam segala situasi yang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami pertolongan di mana Tuhan menolong sekalipun sepertinya semuanya serba mustahil, tetapi di sana saudara akan mendapatkan pertolongan. Di sana saudara akan mengalami pertolongan ketika saudara berseru dan berdoa kepada Tuhan. Artinya, saudara, apapun yang saudara alami saat ini, berserulah dan berdoalah terus kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan daripada Dia. Dia Allah yang melihat dan menyaksikan segala masalah persoalan kehidupan kita, saudara. Berdoalah dan berdoalah. Sebagai hamba Tuhan, saya memahami betul dan mengalami, saudara, bagaimana dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat membingungkan, hanya satu tertinggal yang bisa dilakukan adalah berdoa dan berdoa. Saya pernah mengalami satu keadaan yang sangat sulit, saudara, sangat terjepit, dan saya tidak mengerti lagi apa yang harus saya lakukan. Saya bingung karena saya merasa saya melakukan yang terbaik, tapi kenapa ini terjadi? Tetapi dalam semuanya itu, saudara,
Saya ingat apa yang saya lakukan bersama dengan istri saya. Hal yang sangat biasa kami lakukan adalah kami duduk bersama, kami berpelukan bersama, dan kami menangis bersama di kaki Tuhan. Berdoa memohon bersama di kaki Tuhan. Dan seringkali saudara, tidak ada kata-kata yang terucapkan. Yang ada hanyalah tangisan. Yang adalah hanya isak tangis di kaki Tuhan. Mengingat masalah yang begitu berat. Mengingat masalah yang begitu sulit dan tidak ada solusi. Mengingat masalah menindih dan menghimpit. Tidak ada kata yang terucap kecuali menangis dan menangis dan menangis bersama istri saya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, selalu juga saya mengalami Tuhan menolong dan menolong. Pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dengan cara yang tidak terpikirkan, dengan cara yang ajaib. Apa yang tidak mungkin, Allah mengerjakannya menjadi mungkin. Apa yang tidak terpikirkan, Allah menyatakannya. Dan aku tergeleng-geleng kepala. Ajaib Tuhanku. Ajaib Allah yang kulayani. Ajaib Allah yang kusembah. Dan saudara, yang menjadi masalahnya seringkali adalah bahwa doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu tidak seketika mendapat jawaban. Yang menjadi masalahnya adalah seruan-seruan yang dinaikkan kepada Tuhan tidak dengan segera dan seketika mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudaraku, sekalipun mungkin hari ini doamu belum dijawab, sekalipun mungkin hari ini doamu belum mengalami wujud jawaban, tetapi teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Tapi mungkin saudara berkata, sudah sekian lama pendeta, sudah begitu lama aku berdoa dan berdoa, sudah begitu lama aku minta tolong dan minta tolong, tapi sampai hari ini aku belum mendapatkan jawaban. Jangan menyerah saudaraku, jangan menyerah. Teruslah berdoa minta tolong kepada Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bukan waktu sebentar Saul ingin membunuh dia saudara. Dan bukan hanya sekali peristiwa Saul ingin membunuh dia. Begitu banyak peristiwa berkali-kali Saul ingin membunuh dia. Dan dalam situasi itu tentu saja Daud terus berseru dan berseru kepada Tuhan. Tapi akhirnya apa yang dia alami? Akhirnya niat jahat Saul lagi yang dia alami. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia alami? Akhirnya pengkhianatan orang Zifid yang dia alami. Begitulah seterusnya, terus menerus. Akhirnya dia lari kepada orang Filistin dan meniti karir di sana. Akhirnya orang Filistin pun mengkhianati dan mengusir dia. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Sampai akhirnya anak-anak buahnya pun pernah ingin membunuh dia, melempari dia dengan batu ketika masalah yang mereka alami begitu rumit. Tapi dalam semuanya itu, pada akhirnya kita tahu, oleh karena campur tangan Tuhan, Daud akhirnya menjadi raja. Dan kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena faktanya Daud terus minta tolong kepada Tuhan. Daud terus memohon di hadapan Tuhan. Daud terus berdoa di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga saya mau menegaskan kepada saudara, ketika kita tidak pernah menyerah, ketika kita tidak pernah berhenti, sekalipun sudah sekian lama, sekalipun belum ada tanda-tanda, padahal sudah sekian lama kita berdoa berseru dan berdoa berseru kepada Allah. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berdoa, jangan pernah menyerah. Teruslah memohon di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara, jangan pernah menyerah. Dia Allah yang telah menetapkan waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Dia Allah yang sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk menolong kita saudara.
Dan ketika pertolongannya dinyatakan, maka lebih dari apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ketika pertolongannya dinyatakan, maka lebih dari apa yang kita doakan itu akan terwujud. Hari ini, saudara, ketika aku mengingat 20 tahun yang lalu, apa yang kualami di dalam Tuhan hari ini tidak pernah aku pikirkan 20 tahun yang lalu ketika aku memulai pelayanan. Lebih dari apa yang kupikirkan, lebih dari apa yang kudoakan, dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan hari ini aku melihat perkara-perkara yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib Tuhan kerjakan ketika aku terus datang di kakinya, ketika aku terus bermohon dan menangis di kakinya. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika engkau terus berdoa dan terus memohon, maka engkau akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menopang kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah memohon kepada Dia, jangan pernah menyerah saudara. Tuhan akan menyatakan keajaibannya, pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua saudara yang ditegaskan oleh Daud melalui mazmurnya ini saudara adalah di ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Saudara, selain pengakuan kesaksian, artinya dia menyaksikan bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-6 ini juga merupakan pengakuan iman. Sekali lagi, yang kedua yang bisa kita lihat dalam kehidupan Daud adalah tentang imannya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan. Dan ketika dia percaya dalam segala situasi bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidupnya, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Saudara, saya melihat sebagai hamba Tuhan, saya mengamati dan saya melihat bahwa ini adalah salah satu masalah terbanyak yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Apa itu saudara? Iman bahwa Allah lah pertolongan, percaya bahwa Allah adalah pertolongan, mengakui dengan iman bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan. Saya menyaksikan dalam banyak peristiwa saudara, di mana ada anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan. Saya menyaksikan berkali-kali dan mengalami berkali-kali saudara, ada keluarga-keluarga yang minta pertolongan, yang minta doa. Mereka meminta doa supaya mereka didoakan dalam bisnis mereka supaya bisnis mereka berhasil. Mereka didoakan supaya ekonomi mereka membaik. Dan ketika didoakan saudara, dan pada akhirnya Tuhan menjawab doa, ekonomi mereka diangkat oleh Tuhan. Ekonomi mereka semakin baik, situasi keadaan mereka semuanya sudah semakin baik dan semakin baik. Tapi lama-lama apa yang terjadi saudara? Akhirnya pengiringan mereka akan Tuhan makin undur dan makin undur. Dan lama-lama apa yang aku lihat, mereka merasa bahwa keberhasilan yang mereka alami itu karena perjuangan mereka. Saudara, ketika saya bercerita begini, mungkin saudara sedang mengingat orang tertentu yang juga demikian. Bahkan saya percaya saudara bisa mengambil begitu banyak contoh di sekeliling saudara, di mana dulu ada orang-orang yang sebelum berhasil begitu setia ikut Tuhan, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi ketika mereka berhasil, ketika mereka diberkati, apa yang terjadi saudara? Malah mereka menganggap keberhasilan itu karena kekuatan mereka, karena kemampuan mereka. Dan dari mana itu terlihat? Buktinya ketika mereka berhasil, malah mereka semakin lemah dalam mengikut Tuhan. Malah mereka melupakan Tuhan. Padahal tadinya keberhasilan itu adalah karena doa, tangisan, dan seruan di hadapan Tuhan. Dan saya menemukan ada begitu banyak contoh yang demikian, saudara. Satu kali ada seorang anak muda
Dia datang kepada saya, dia berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya mau melamar kepolisian." Itu terjadi begitu lama di waktu yang lalu, saudara. Lalu kemudian sampai akhirnya dia berkata, "Maukah pendeta supaya kita berpuasa bersama? Maukah pendeta untuk menemani saya berdoa dan berpuasa bersama?" Saya dengan senang hati berkata, "Ya, saya akan menemani kamu, saya akan mendoakan kamu. Kita akan berdoa dan berpuasa bersama." Berkali-kali, saudara, kami berpuasa bersama. Saya menemani dia berdoa dan berpuasa. Kami menangis di kaki Tuhan. Kami berseru di kaki Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia lolos dan dia terima menjadi seorang polisi. Tetapi yang sangat menyedihkan bagi kami sebagai hamba Tuhan, ketika anak muda ini mulai lolos, ketika anak muda ini jadi polisi, dia mulai undur dalam mengikut Tuhan. Kehadirannya beribadah mulai tidak serajin dulu. Dan lama-lama kesombongannya mulai melonjak, saudara. Dan lama-lama dia mulai terlibat dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan lama-lama ketika kami ketemu pun dia tidak menyapa lagi. Wow, saya saja sebagai hamba Tuhan yang ikut mendampingi dia berdoa. Saya saja sebagai hamba Tuhan yang ikut berpuasa. Kami berlutut bergandengan tangan, menangis bersama, memohon bersama supaya Tuhan menopang dia, supaya Tuhan menolong dia. Begitu sakitnya, saudara, begitu sedihnya. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Dengar, saudara, dengar. Ada begitu banyak orang-orang yang ketika mereka berhasil, mereka berpikir, mereka akhirnya menganggap bahwa itu karena kemampuan mereka dan akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara belum mengalami keberhasilan saat ini, kalau saudara belum mendapatkan dan meraih mimpi saudara saat ini, dan kemudian saudara mulai berdoa, memohon, menangis di kaki Tuhan, sebelumnya saya rindu saudara buat komitmen di hadapan Tuhan bahwa saudara akan tetap mengakui ketika saudara berhasil bahwa saudara berhasil karena Tuhanlah yang menolong saudara. Bahwa jika kelak saudara berhasil, saudara sukses, jawaban doa saudara terima, maka seberhasil apapun saudara, sesukses apapun saudara, ingatlah bahwa Tuhanlah yang menolong saudara, bahwa Tuhanlah yang menopang saudara, bahwa Tuhanlah dan hanya Tuhanlah. Dan kalau mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesuksesan, keberhasilan, mungkin saat ini saudara sedang ada di puncak keberhasilan, saya mau menegaskan kepada saudara, saya mau mengingatkan kepada saudara, keberhasilan yang engkau terima hari ini adalah karena Tuhan. Ingatlah Tuhan. Keberhasilan yang saudara terima hari ini semata-mata karena Tuhan. Akui itu saudara dengan iman. Dan bukti saudara mengakuinya, perbuat sesuatu untuk Tuhan. Pergunakan keberhasilan, kesuksesan yang saudara terima untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kalau ekonomimu dibangkitkan oleh Tuhan, kalau ekonomimu diperbaiki oleh Tuhan, engkau diberkati dengan berkat melimpah sehingga engkau menjadi orang kaya misalnya saat ini. Gunakan kekayaanmu untuk Tuhan. Sisihkan kekayaanmu untuk pekerjaan Tuhan. Sisihkan kekayaanmu untuk memberi buat perkembangan pekerjaan Tuhan. Dan sisihkan kekayaanmu untuk menolong orang lain. Artinya, jadikan kekayaanmu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kekayaanmu untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan jadikan kekayaanmu untuk menjadi berkat menolong orang lain. Karena semuanya adalah
kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, Daud ini apapun keadaannya, dia selalu mengakui bahwa semuanya karena Tuhan. Saat dia sulit, dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong. Dan saat dia berhasil dan mengalami pertolongan Tuhan, di sana dia mengakui dengan tegas bahwa semuanya karena Tuhan. Pengakuan-pengakuan Daud kalau kita lihat dalam mazmur-mazmurnya, berkali-kali dia berkata, Tuhanlah pertolonganku. Dia juga berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia juga berkata, Tuhan perlindungan perisaiku, kota bentengku, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua merupakan pengakuan-pengakuan Daud bahwa dia begitu sadar bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan? Kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Di mana di sana dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini ketika dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud di sini, saudara, yaitu dengan penuh kerelaan hati dia memberi persembahannya kepada Tuhan. Dia mengorbankan persembahannya kepada Tuhan. Saudara, saya menegaskan kembali, senangkan Tuhan yang telah memberkati hati saudara, yang telah memberkati hidup saudara, yang telah memberkati ekonomi saudara, yang telah memberkati seluruh aspek kehidupan saudara dengan berkat-berkatnya yang ajaib dan luar biasa. Mari muliakan Tuhan, saudara. Berilah persembahan yang terbaik bagi Dia. Ada begitu banyak bentuk yang saudara bisa lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa menolong pekerjaan Tuhan, saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan, saudara bisa berkorban untuk perkembangan pekerjaan Tuhan, baik di gereja saudara, baik kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang berjuang untuk memberitakan Injil. Lakukan yang terbaik atas berkat-berkat yang saudara terima. Lihat hamba-hamba Tuhan di sekeliling saudara yang mungkin dia begitu tulus memberitakan Injil. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan tujuan yang lain. Kepada orang yang demikian, saudara, saya tidak menganjurkan saudara untuk memperhatikan mereka, karena mereka melakukan itu semata-mata karena materi. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang dengan tulus melayani Tuhan, dan kemudian mereka butuh pertolongan, mereka butuh uluran tangan saudara. Mari lakukan bagian saudara sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara melihat ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana, ada pembangunan rumah ibadahkah dan sebagainya yang membutuhkan dana. Mari ulurkan tangan saudara, lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Beri korban kepada Tuhan. Korbankanlah apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada saudara secara berlimpah. Mari sisihkan untuk berkorban kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Daud memberi pengakuan bahwa dalam situasi sulit, dalam situasi berat yang dia alami, dia menegaskan bahwa Tuhanlah pertolongan di dalam hidupnya. Dia menegaskan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang telah menolong kehidupannya. Dan bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara? Yang pertama, dia hidup dalam doa. Dia berdoa kepada Allah saat pertolongan Tuhan diharapkan, sampai pada akhirnya dia mendapatkan pertolongan tersebut karena dia berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan.
Yang kedua, dia mengimani dan mengakui bahwa Tuhanlah pertolongan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kelebihannya, bukan karena orang lain, tapi semata-mata dia mengakui dan mengimani bahwa Tuhanlah yang telah menolong dia. Dan kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh Daud adalah dia memberi korban persembahan kepada Tuhan. Setiap kali Tuhan memberkati, dia ulurkan tangan untuk memberi korban. Saat ini, saudara, biarlah setiap saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari ambil apa yang menjadi bagian kita, saudara, yaitu kita harus terus berdoa dan memohon di hadapan Tuhan, yaitu kita harus mengakui dan mengimani bahwa Tuhanlah pertolongan yang sesungguhnya, yaitu bahwa kita harus memberi korban sukarela bagi Tuhan atas berkat-berkat yang telah Dia nyatakan bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami, umat-umat-Mu. Dan kami sudah belajar bahwa untuk mendapatkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami harus terus hidup dalam doa, terus hidup dalam doa. Kami harus terus hidup dalam iman dan pengakuan bahwa Tuhanlah pertolongan kami, dan bahwa kami harus dengan rela berkorban di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menerapkan firman Tuhan ini, dan kami rindu janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah, dan ajar mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi sebelum kami beristirahat bersama, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan yang mereka sedang alami dalam kehidupan mereka saat ini. Itu sebabnya teruslah Tuhan hadir dan memberkati kami di tengah-tengah doa syafaat kami. Kami mau berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan.
Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus.
sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anakmu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.